Satu, perkenalkan nama saya Abdul Musyana. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Pamulang. Saya ada di Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer. Pada kesempatan hari ini saya ingin menjelaskan pertemuan 1 sampai 7 mata kuliah pengantar teknologi informasi. Baik, di sini ada pertemuan 1, pengantar komputer dan ilmu komputer. Definisi komputer. Secara teknis, komputer adalah perangkat elektronik yang dapat kita program, rancang untuk mengolah data, melakukan operasi matematika dan logika dengan kecepatan yang tinggi dalam menampilkan hasil operasinya. Generasi perkembangan komputer. Dalam sejarah, komputer berapa kali mengalami perkembangan yang sangat luar biasa. Dimulai dengan perhitungan mendasar dan sederhana, menjadikan komputer begitu kompleks hingga membentuk sebuah alat hitung otomatis. Berikut ini adalah perkembangan komputer dari beberapa generasi. 1. Perkembangan perhitungan sebelum adanya komputer. Di sini bisa lihat di gambar, ada alat hitung, itu namanya abakus. Abakus adalah alat bantu menghitung dalam perhitungan tunggal. Ditemukan 2400 sebelum Masehi di Babilonia. Lalu ada generasi ke-1, itu mulai dari tahun 1946 sampai 1958. Pada tahun 1939 hingga 1942, Profesor John Atanasov dan pelajar lulusan State University menemukan komputer elektrik digital pertama yang diberi nama Atanasov Berry Computer. Lalu yang ketiga, di sini ada generasi kedua dari tahun 1959 sampai 1964. Pada generasi kedua, komputer mengalami beberapa perubahan, diantaranya komponen hingga fungsi dari komputer. Bisa lihat di gambar ya. Yang keempat ada generasi ketiga, ini mulai tahun 1965 sampai 1971. Pada generasi ketiga, komputer berevolusi menjadi lebih simpel dan kompleks. Bisa lihat di gambar. Pada generasi keempat, tahun 1972 sampai 2010, dalam pengembangan komputer pada generasi 4 ada sebuah kemajuan yang sangat pesat dalam pengembangannya. Bisa lihat pada gambar, sudah mulai mengalami perubahan sangat besar, di mana sudah mulai ada CPU di situ ya, dan TV-nya juga sudah mulai TV flat. Lalu ada generasi kelima tahun 2011 sampai sekarang. Komputer generasi kelima mulai menggunakan AI atau kecerdasan buatan, sebuah teknologi yang menarik, memiliki banyak aplikasi potensial di seluruh dunia. Contohnya kayak gadget-gadget sekarang ya. Begitu bentukannya udah makin tipis, makin simple, tapi fungsinya sangat luar biasa. Verifikasi komputer berdasarkan tujuan pemakaian. Di sini ada tujuan umum sama tujuan khusus. Tujuan umum biasanya dipakai untuk sehari-hari ya. Untuk tujuan khusus biasanya kayak untuk penelitian atau perusahaan atau sains, biasanya seperti itu. Berdasarkan teknologi yang digunakan. Di sini ada 3, komputer digital, sama komputer analog dan komputer hybrid. Komputer digital ya seperti yang kita pakai sehari-hari, itu bisa kayak di laptop, smartphone. Lalu komputer analog itu biasanya ada di kayak penelitian-penelitian gitu. Dan sini ada komputer hybrid. Hybrid itu seperti mesin ATM ya, dia di sistem untuk perhitungan berdasarkan ukuran dan kapasitas. Di sini ada mikrokomputer, mini komputer, mainframe komputer, dan superkomputer. Bisa dilihat pada gambar ya. Mikrokomputer seperti itu. Di sini ada mini komputer mungkin biasa dipakai di perusahaan-perusahaan. Di sini ada mainframe komputer. Lihat pada gambar, komputer yang lumayan besar ya. Mungkin ini dipakai untuk proyek-proyek besar. Di sini ada superkomputer. Ini dia sudah level negara mungkin. Sebagian data besar
mungkin tersimpan di superkomputer ini. Pertemuan kedua, CPU atau Central Processing Unit. Definisi dari CPU. CPU atau pengolah pusat adalah perangkat keras yang mengatur serta menjalankan semua aktivitas dan jalannya semua program yang ada pada komputer. Komponen yang ada pada CPU, di sini ada unit kontrol, ada register, dan di sini ada ALU atau Arithmetic Login Unit. Bagian-bagian yang ada pada CPU. Di sini ada power supply, ada motherboard, hard disk, LAN card, kabel UTP, random access memory. Mungkin pada sebagian besar orang udah mungkin gak asing sama ini ya. Pertemuan 3, definisi dari memori. Memori adalah salah satu tempat untuk menyimpan data secara permanen maupun sementara. Sebagian besar komputer memiliki hierarki memori yang terdiri atas 3 level, yaitu physical register di CPU berada di level teratas, primary memory atau executable memory berada di level tengah. Lalu yang ketiga di sini ada secondary memory berada di level rendah atau bawah. Jenis memori sebagai media penyimpanan. Memori pada komputer memiliki tugas utama untuk menyimpan data. Dari tugas tersebut, memori dapat dibagi menjadi 2 jenis, yaitu 1. Memori internal. Tipe memori jenis ini mendapatkan hak khusus untuk dapat diakses secara langsung oleh prosesor. Memori internal terbagi menjadi 2 macam, ada ROM dan RAM. ROM adalah singkatan dari Read Only Memory. Namanya berasal dari fakta bahwa datanya hanya dapat dibaca dan tidak dapat menulis data pada memori komputer. Lalu di sini ada RAM, Random Access Memory. Akronim RAM berasal dari fakta bahwa data yang disimpan dalam memori akses acak dapat diakses seperti namanya dalam urutan acak apapun. Lalu di sini ada memori eksternal. Memori eksternal merupakan memori tambahan yang berfungsi untuk menyimpan data atau program. Contohnya ada hard disk, floppy disk dan lain-lain. Berdasarkan akses jenisnya, memori eksternal dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu DISD, di mana memori tersebut mempunyai akses langsung terhadap data. Lalu ada SISD. Di sini akses atas secara tidak langsung. Pertemuan 4, input dan output device. Perangkat input beserta komponennya. Perangkat yang digunakan untuk memberikan data dan instruksi ke komputer disebut perangkat input. Perangkat input ini di sini saya beri contoh ada 3. Di sini ada keyboard, ada mouse, sama touchpad. Lalu perangkat output beserta komponennya. Perangkat output adalah perangkat apapun yang menerima data dari komputer. Biasanya untuk tampilan, proyeksi, atau reproduksi fisik. Sini saya ambil contoh ada monitor, ada printer, dan speaker. Pertemuan 5, sistem bilangan dan kode. 1. Berbagai jenis sistem bilangan. Di sini ada sistem bilangan biner, sistem bilangan oktal, dan sistem bilangan heksadesimal. Mengkonversikan suatu bentuk sistem bilangan menjadi bentuk sistem bilangan lainnya. Di sini ada beberapa macam konversi ya, dari desimal ke biner, oktal, dan heksadesimal. Ada juga dari biner terus ke oktal dan heksadesimal ke desimal.
Lalu ada juga antara biner, oktal, dan heksadesimal. Lalu ada lagi antara oktal dan heksadesimal. Nah, itu macam-macam contoh konversi dalam bentuk sistem bilangan. Pertemuan 6, sistem bilangan dan kode kedua. 1. Kode BCD, kode Gray, dan kode ASCII. Di sini meliputi ada sistem binary kode desimal, lalu ada kode Gray, kode ASCII, dan kode XCS-3. Oke, pertemuan 7, pengantar sistem operasi. Sistem operasi. Secara sederhana, sistem operasi adalah perangkat lunak yang bertugas mengatur atau mengontrol manajemen hardware serta operasi dasar sistem, termasuk menjalankan software aplikasi seperti aplikasi Office, multimedia, desain, coding, dan masih banyak lagi, guna mempermudah pekerjaan pengguna atau user. Ya, di sini ada beberapa sistem operasi ya. Di situ ada DOS, lalu ada Windows, ada Linux, dan Mac OS. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, mohon dimaklumi karena masih dalam proses pembelajaran. Mungkin itu saja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.